Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Markus 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sobat Kairos, ketika manusia diperhadapkan pada sebuah masalah hidup, dan seakan-akan masalah itu tak ada jalan keluarnya, dan seakan-akan semua doa yang dipanjatkan tak mendapat jawaban, sering kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Manusia mulai merasa cemas dan gelisah, sehingga tidak lagi tenang dan bersukacita. Sukacitanya telah dirampas oleh iblis, diganti dengan perasaan takut, gusar, dan tidak percaya. Manusia tidak pernah mau sabar dan selalu mengambil langkah sendiri, mau menjadi heroik bagi dirinya sendiri. Orang yang ragu itu identik dengan tidak mempercayai kemampuan Tuhan. Murid-murid Yesus pun mengalami hal yang serupa, sama seperti yang kita alami. Ingatkah kita pada kisah Yesus meredakan angin ribut? Ketika itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu yang sama. Tapi ketika ombak dan angin ribut datang menerpa perahu, mereka mulai cemas dan ketakutan. Lalu mereka sibuk dengan ketakutan dan pikiran-pikiran yang membuat mereka semakin tak berdaya. Mereka lupa bahwa ada Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka. Mereka takut dan cemas karena mereka meragukan kemampuan Tuhan. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu yang dikatakan murid-murid Yesus pada saat mereka melihat Yesus yang lagi tidur di buritan. Seandainya mereka percaya dan tidak meragukan kemampuan Tuhan, tentunya mereka akan tenang-tenang saja, tidak panik dan ketakutan. Mereka melihat Yesus masih tidur, sementara mereka di luar sudah berteriak-teriak ketakutan. Mereka melihat bahwa Yesus masih belum beraksi atau melakukan tindakan apa-apa, sedangkan mereka sudah berupaya dengan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi angin ribut itu. Itulah jika manusia hanya mengandalkan diri sendiri tanpa mau mengandalkan Tuhan. Apa yang manusia lakukan tanpa menyertakan Tuhan untuk ikut andil di dalamnya adalah kesia-siaan belaka. Tuhan pun mengutuk orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sahabat Kairos, Petrus pun pada saat melihat Yesus berjalan di atas air, dia pun ingin mencobanya. Yesus berkata, "Datanglah." Lalu Petrus mulai berjalan di atas air. Ketika Petrus fokus atau mengarahkan pikirannya kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas air tanpa masalah. Pada saat angin mulai bertiup, Petrus tidak lagi fokus kepada Yesus, tapi pikirannya mulai terpecah. Pikirannya tertuju pada angin sepoi-sepoi yang meniupnya, sehingga Petrus mulai memikirkan hal-hal lainnya. Petrus mulai merasakan kecemasan kalau nanti ia jatuh dan tenggelam. Petrus tidak lagi fokus kepada Tuhan dan meragukan Tuhan sehingga ia takut. Mulailah Petrus jatuh dan tenggelam. Kebimbangan dan ketidaksabaran manusia yang sering menjatuhkan manusia ke dalam kegagalan dan kehancuran. Seharusnya kita yang adalah anak-anak Tuhan harus selalu percaya dan selalu tetap mengandalkan Tuhan, serta selalu sabar menantikan waktu Tuhan. Tidak seharusnya kita meragukan Tuhan. Mengapa kita harus takut dan tidak percaya? Padahal kita tahu kita sudah memiliki Yesus yang sanggup menghardik segala topan dan badai masalah dalam hidup kita, sehingga tidak ada satu alasan pun sesungguhnya yang dapat membuat kita menjadi ragu dan tidak percaya. Oleh karenanya, sahabat Kairos, peliharalah hubungan yang baik bersama Tuhan.
Fokuslah pada Tuhan, jangan fokus pada situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Hendaknya, mari kita terus terarah kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!